Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 826, aktingmu benar-benar mirip. Semua orang bercanda saat berbicara dan tertawa. Terlihat dengan jelas bahwa tidak ada yang percaya bahwa Thomas Kin benar-benar dapat membeli kastil itu. Jessie Chen mengerutkan kening dan merasa sedikit malu. Dia pun mencubit Thomas Kin di bawah. Kakak ipar, kamu sangat menyebalkan. Thomas Kin tak berdaya. Dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, aku akan menghubunginya sekarang. Dia menelepon, dan Selika He pun menjawab telepon itu tak lama kemudian. Saudara senior, aku adalah Selika He. Ada pesan apa? Seattle Castle di kota X adalah milikmu, kan? Lia, apa saudara senior menginginkannya? Lia, aku ingin membelinya. Saudara senior terlalu sungkan. Itu hanya kastil kecil, bagaimana aku bisa menerima uangmu? Thomas Kin tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, karyawanmu juga perlu dibayar. Dan aku juga tidak kekurangan uang. Minta seseorang untuk buatkan aku kontraknya. Baik, saudara senior. Selika He juga tidak sungkan. Meskipun dia pernah menjadi orang terkaya, tetapi dia tahu bahwa Thomas Kin juga sangat kaya. Bagaimana mungkin orang yang bersama Master bisa kekurangan uang? Uang yang sedikit itu bisa dijadikan sebagai bonus untuk para karyawannya. Setelah berbicara sebentar, masalah itu pun selesai. Setelah dia menutup telepon, semua orang masih tersenyum. Rafael Gao sudah tertawa terbahak-bahak, dan terlihat sangat dilebih-lebihkan. Sobat, aktingmu mirip sekali. Siapa yang kamu telepon tadi? Tidak mungkin Selika He orang terkaya itu kan, hahaha. Tak satu pun dari mereka yang percaya bahwa Thomas Kin dapat membeli kastil itu. Biaya sewa per hari saja 100.000 RMB, sekitar 200 juta rupiah. Bagaimana dengan harga belinya? Itu adalah kekayaan yang bahkan tidak bisa mereka bayangkan. Clara terus tertawa sambil menutupi mulutnya. Jessie, pacarmu benar-benar lucu, apa dia belum pernah membeli rumah? Jangankan kastil itu, untuk membeli gudang komersial saja ada banyak prosedurnya. Mulai dari pemesanan, pra-penjualan, penandatanganan kontrak, dekorasi, pembayaran, perbaikan properti, pemrosesan rumah, dan lain-lain. Banyak prosedur yang diperlukan, apalagi membeli kastil. Apa kamu pikir beli sayur? Setelah membayar uang, kamu bisa langsung mendapatkan barangnya. Lain kali kalau ingin berakting, lebih baik selidiki sedikit apakah membeli rumah bisa dengan cara seperti itu. Setidaknya kamu harus berakting dengan proses dasarnya juga, kan? Thomas Kin tersenyum tipis dan berkata, proses dasarnya. Itu memang perlu jika kalian yang membeli, tetapi jika aku yang beli, itu tidak perlu. Apa kamu bercanda? Proses apa yang perlu kamu ikuti jika membeli rumah dengan Selika He? Green Plum Manor sebelumnya juga, Thomas Kin sama sekali tidak perlu prosedur, dan sekarang itu telah menjadi properti atas namanya. Green Plum Manor yang merupakan manor besar dengan nilai ratusan juta pun begitu, apalagi kastil kecil. Rafael Gao tersenyum dengan sinis, sobat, sok sekali caramu berbicara. Jadi maksudmu, kastil itu sudah menjadi milikmu. Thomas Kin melirik arlojinya dan berkata, setelah 1 jam kemudian, seharusnya sudah menjadi milikku. Tepatnya, aku memberikannya pada Jessie. Oke, kalau begitu aku akan menunggumu selama 1 jam. Ayo pergi, kita masih ada waktu. Kita pergi ke bar bermain sebentar, lalu pergi ke kastilnya, oke. Clara juga berkata dengan wajah yang mengejek, baik, aku juga ingin melihat-lihat apakah Jessie Chen bisa menjadi seorang putri atau tidak. Jessie Chen mengerutkan keningnya dengan ekspresi sedih dan kesal. Bagaimana kakak ipar bisa membual seperti itu? Kakak ipar, ada apa denganmu? Kenapa kamu berbicara omong kosong seperti itu?
Bukankah aku akan ditertawakan oleh teman sekelasku nantinya? Ketika melihat sosok Jessie Chen yang seperti itu, Thomas Kin merasa menarik, dan berkata dengan ekspresi mengejek. Kenapa? Kamu merasa malu? Lalu kenapa kamu tidak menjaga citraku saat kamu diam-diam memotretku? Thomas Kin tidak memberitahu Jessie Chen yang sebenarnya, dan ingin membuatnya cemas. Jessie Chen memutar bola matanya dan memelototi Thomas Kin dengan marah. Dia berkata dengan suara rendah. Kakak ipar, kamu juga terlalu sensitif. Aku hanya memotret, dan juga tidak mengirimkannya pada kakak, tetapi kamu membuatku malu, Thomas Kin tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang berkemas dan pergi ke bar sebelah. Karena Thomas Kin sudah berkata bahwa 1 jam kemudian, prosedurnya akan selesai dan Seattle Castle itu akan menjadi miliknya. Jadi semua orang menghabiskan waktu di bar dan menunggu 1 jam untuk menonton lelucon Thomas Kin. Ketika memasuk bar, suara musik heavy metal yang memekakkan telinga langsung terdengar. Banyak pria dan wanita yang bergoyang-goyang di lantai dansa. Mereka tampak cantik dan tampan, dan membuat orang-orang bersemangat. Setelah masuk, mereka pun bermain sebentar, minum beberapa gelas bir, dan pergi menari di lantai dansa. Thomas Kin tidak tertarik dengan hal itu, dan hanya duduk di kursi tanpa bergerak. Jessie Chen dan Yang Ianya naik ke atas panggung untuk menari. Setelah menari sebentar, Clara tiba-tiba berteriak, "Siapa?" Meski suaranya sangat nyaring, tetapi tetap ditutupi oleh suara musik yang keras. Setelah berteriak, semua orang langsung menoleh ke belakang dan melihat seorang bajingan botak berdiri di belakang Clara. Sementara Clara memegangi pantatnya dengan ekspresi marah di wajahnya. Clara memiliki tubuh yang bagus. Ketika menari dengan sangat bersemangat, dia tiba-tiba merasa ada orang yang menyentuh pantatnya dari belakang, dan dia menjadi marah. "Sialan, kenapa kamu menyentuh pantatku?" Clara menatapnya dengan wajah yang penuh dengan amarah. Pemuda itu tersenyum dengan sinis dan berkata, "Aku menyentuh pantatmu karena kamu centil. Bukankah kamu bergoyang sana-sini untuk membuat laki-laki menyentuhnya? Untuk apa berpura-pura sok suci?" Clara membelalakkan matanya. Dan melihat Thomas Kin telah duduk di sana dan terus minum. Clara pun mendengus dengan sinis. "Kamu terlalu membosankan, kamu bahkan tidak pergi menari. Orang jujur sepertimu mungkin juga tidak bisa melakukan apa-apa jika terjadi sesuatu." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.